Pelajaran 1. Pentingnya waktu. Iya wes lagi. Setiap hari Alif selalu asyik menonton TV sejak maghrib sampai jam 11 malam. Ibunya selalu memperingatkan untuk belajar, tetapi Alif tidak mau mendengarkan nasihat ibunya. Akibatnya ia bangun kesiangan. Padahal dari Selasa ada ulangan Al-Islam. Alif tidak bisa mengerjakan ulangan karena tidak belajar dan hanya masih nonton TV. Alif menyesal karena tidak mau mendengarkan nasihat ibunya. Nah, sebagai pelajar Muhammadiyah, kalian harus bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya supaya kalian tidak menyesal seperti Alif. Baca dan hafalkan surah berikut dengan tartil. Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 1. Di masa. Sesungguhnya. Demi masa. 2. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat-nasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat-nasihati supaya menetapi kesabaran. Surah Al-Asr terdiri atas 3 ayat, termasuk golongan surah Makkiyah, diturunkan sesudah Al-Insyirah. Pokok-pokok isinya, semua manusia berada dalam keadaan kerugian apabila dia tidak mengisi waktunya dengan perbuatan-perbuatan baik. Disiplin menghargai waktu. 1. Disiplin. Alif demi kebaikanmu agar kamu menjadi orang yang sukses. Mulai sekarang kamu harus berdisiplin dan kamu harus bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Kalau waktunya belajar, kamu harus belajar. Jangan kebanyakan menonton TV dan bermain. Ya Bu, Alif menyesal. Alif meneteskan air matanya. Nah, anak yang tidak disiplin tidak akan berprestasi. Anak yang disiplin berarti bisa mempergunakan waktu dengan baik. Agar kalian menjadi anak yang sukses dan berprestasi, maka kalian harus disiplin. Mari kita hidup disiplin yuk. Disiplin artinya memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas. Sikap disiplin termasuk perilaku terpuji. Orang yang disiplin akan hidup teratur dan memanfaatkan waktu dengan baik sebaik-baiknya, serta tidak pernah melalaikan kewajibannya. Orang yang disiplin tidak pernah malas, selalu memanfaatkan waktunya untuk belajar dan beribadah pada Allah. Anak yang disiplin hidupnya akan teratur dan selalu taat terhadap tata tertib, serta akan meraih keberhasilan dan rasakan ketenangan hidup. 2. Menghargai waktu. Ketika akhir pelajaran Al-Islam, Ustadz Imam memberikan tugas kepada siswa kelas 3 untuk menghafalkan surah Al-Asr di rumah. Seminggu kemudian Ustadz menyuruh semua siswa menghafal di depan kelas secara bergantian. Ahmad mendapat giliran pertama menghafalkan surah Al-Asr di depan teman-temannya. Ahmad tidak bisa menghafalkan surah Al-Asr dengan baik karena dia di rumah asyik bermain saja dan lupa menghafalkan surah tersebut. Ahmad sangat menyesal karena tidak dapat memanfaatkan waktu dengan baik. Pernahkah kalian mengalami kejadian seperti yang Ahmad alami? Waktu merupakan nikmat Allah yang harus disyukuri dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Menghargai waktu berarti menggunakan waktu untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat
dan tidak menyanyiakannya. Waktu sangat berharga. Orang barat menyamakan waktu seperti uang. Kita dapat mengambil pelajaran dari pepatah tersebut bahwa kita tidak boleh menyanyiakan waktu. Pepatah Arab juga menyebutkan waktu bagaikan pedang. Pelajaran yang dapat kita ambil dari pepatah ini bahwa apabila kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, maka kita akan merugi. Ibarat orang yang tidak bisa menggunakan pedang ketika bersilat, maka pedang itu akan melukai dirinya sendiri. Begitu juga waktu apabila kita tidak menggunakannya dengan baik, maka kita akan merugi. Rasulullah SAW telah mengingatkan kita pentingnya menghargai waktu. Rasulullah bersabda, jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Jagalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Jagalah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Jagalah masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Jagalah waktu luangmu sebelum datang masa sibukmu. Jagalah masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Haji dan tarji'ah layamul lati madot. Takkan kembali hari-harinya yang telah berlalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Artinya, katakanlah, Dia Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung padanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak tiada pula diberanakan, dan tidak ada dia seseorang pun yang setara dengan Dia. Apabila kita mengaku beriman kepada Allah, berarti kita percaya Allah adalah satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Keimanan itu ditegaskan dengan membaca dua kalimat syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. 2. Asmaul Husna. Allah memiliki banyak nama-nama indah yang menggambarkan sifat-sifatnya. Nama-nama Allah yang indah itu disebut Asmaul Husna. Nama-nama Allah yang paling agung adalah Allah. Di kelas 3, kalian akan pelajari Asmaul Husna yang ke-31-40. Bacalah dan hafalkan 10 Asmaul Husna beserta artinya di bawah ini. Al-Latif artinya maha belas kasih. Al-Khabir artinya maha waspada. Al-Halim artinya maha penyantun. Al-Azim artinya maha agung. Al-Ghafur artinya maha pengampun. Al-Syakur artinya maha pembalas jasa. Al-Ali artinya maha tinggi. Al-Kabir artinya maha besar. Al-Hafidz artinya maha menjaga. Al-Hasib artinya maha penjamin. Ta'allaman sabira wa malbihi kabiro. Belajarlah di waktu kecil dan amalkanlah di waktu besar. 8. Puasa Ramadan. Suasana Ramadan di Kampung Halaman Alif sangatlah meriah. Alif dan teman-temannya belajar menunaikan puasa Ramadan. Macam-macam puasa. Ketahuilah bahwa puasa itu ada 2 macam. Puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa Ramadan. Bulan puasa disebut juga bulan Ramadan. Ibadah puasa pada bulan Ramadan dilakukan setiap tahun selama 1 bulan. Selama 1 bulan tersebut kita belajar disiplin dan menghargai waktu. Mengisi 1 bulan tersebut dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Puasa Ramadan hukumnya fardhu ain, artinya wajib bagi setiap muslim, seperti disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul syiyamu kama kutiba alal ladzina
min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Kisah teladan Nabi Ishaq alaihi salam. Di dalam Al-Quran Surah Asyad ayat 45-47 dikisahkan keteladanan Nabi Ishaq alaihi salam. Dalam surah tersebut diceritakan bahwa Nabi Ishaq alaihi salam dipuji Allah karena mempunyai kesabaran yang luar biasa. Dia salah satu dari 25 Nabi dan Rasul yang luar biasa. Sedangkan kita ingin seperti Nabi Ishaq alaihi salam, sang pemilik kesabaran yang luar biasa. Nabi Ishaq alaihissalam adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam dari istrinya yang bernama Sarah. Kabar kelahiran Ishaq sungguhnya mengejutkan. Sarah dan Nabi Ibrahim alaihissalam. 1. Tamu istimewa pembawa kabar gembira. Pada suatu hari di mana Nabi Ibrahim alaihissalam datanglah tamu istimewa membawa kabar gembira. Demi menyenangkan tamu yang berkunjung, maka Nabi Ibrahim alaihissalam menghidangkan makanan-makanan istimewa. Namun bukannya dimakan, tamu tersebut bisa menyentuh bahkan tak mencicipi makanan tersebut. Nabi Ibrahim merasa khawatir melihat tamu-tamunya tidak menyentuh makanan yang disediakannya. Kemudian salah satu tamunya berkata, "Sesungguhnya kami adalah malaikat-malaikat utusan Allah. Kedatangan kami hanya untuk menyampaikan sebuah kabar yang gembira." Dalam tersebut, "Kalau begitu, katakanlah aku ingin mendengarnya," jawab Nabi Ibrahim alaihissalam. "Baiklah, kami datang padamu untuk mengabarkan bahwa tak lama lagi engkau akan memiliki seorang bayi laki-laki." Mendengar percakapan itu, Sarah yang berdiri di tirai tidak terdiam. Sungguh mengherankan, bagaimana mungkin aku akan melahirkan seorang bayi, sementara aku adalah perempuan tua. Bagaimana suamiku yang usianya tak jauh dariku? Terserah. Tidak ada yang mustahil kecuali izin Allah, jawab Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak lama setelah kabar gembira itu disampaikan, Sarah pun hamil dan melahirkan bayi lucu. Bayi itu kemudian diberi nama Ishaq. 2. Nabi pemilik kesabaran yang luar biasa. Seperti nabi-nabi yang lain, Nabi Ishaq alaihissalam tumbuh menjadi anak yang menyenangkan hati kedua orang tuanya. Dia tumbuh menjadi anak yang cerdas. Dia juga rajin mengasah keterampilannya seperti memanah dan lain sebagainya. Sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, Nabi Ishaq alaihissalam sudah giat berdakwah, membantu tugasnya di Palestina dalam menyampaikan dakwah. Nabi Ishaq alaihissalam dikenal dengan keramahan dan kesabarannya yang luar biasa, sehingga banyak orang yang merasa senang padanya. Kehidupan Nabi Ishaq alaihissalam diwarnai dengan kemakmuran dan kebahagiaan. Dan cara dakwah yang disampaikan oleh Nabi Ishaq alaihissalam adalah menyeru untuk mengesahkan Allah, mengerjakan kebaikan dan menunaikan zakat. Pelan-pelan. Seseorang akan berhasil atau sukses apabila bisa memanfaatkan waktu yang diberikan Allah dengan baik. Sebaliknya, seseorang akan merugi apabila menyia-nyiakan waktu. 2. Allah Maha Esa, yakni Dialah Tuhan yang satu, yang tiada tandingannya, tiada pembantunya, tiada lawannya, tiada yang serupa dengannya, dan tiada yang setara dengannya. 3. Nama-nama Allah yang indah disebut Asmaul Husna. Nama Allah yang paling agung adalah Allah. Puasa atau syaum artinya menahan diri dari makan minum atau segala sesuatu yang membatalkan puasa dari waktu
yang ditentukan karena Allah perintah berpuasa Ramadan. Terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 183. 5. Nabi Ishak alaihissalam adalah putra Nabi Ibrahim dari istrinya yang bernama Sarah. Kabar kelahiran Ishak sungguh mengejutkan, baik buat Sarah maupun Nabi Ibrahim alaihissalam. Ishak dewasa sering mengikuti ayahnya berdakwah sampai di saat satunya beliau akan menjadi nabi dan rasul. Nabi Ishak alaihissalam sangat dicintai pengikutnya karena kesabarannya yang luar biasa. Bab pelajaran 2. Pentingnya saling menghargai. Ketika jam istirahat sekolah, Andi dan teman-temannya menuju ke kantin sekolah. Tiba-tiba mereka melihat anak yang bajunya lusuh, sepatunya jelek, dan badannya kurus. Andi dan teman-temannya menertawakannya dan mengolok-oloknya. Anak itu menangis karena malah ditertawakan dan nyolok-olok depan murid yang lain. Nah, dari peristiwa itu, bagaimana perasaan kalian apabila diperlakukan seperti anak yang tidak mampu tersebut? Biasa aja. Tentu sedih kan? Agama Islam mengajarkan kita tidak boleh mencela, menghina, atau mengolok-olok orang lain. Kita harus saling menghargai atau satu sama lain. Apabila tidak mau direndahkan orang lain, maka kita dalam merendahkan orang lain. Apabila kita ingin dihargai, maka kita harus bisa menghargai orang lain. Bacalah dan hafalkan surat berikut dengan tertiup. Al-Humazah artinya pengumpat. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa addadah yasabu anna malahu afadah kala la yumbazanna fil hutamah kama adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u alal afidah innaha alaihim muqsadah fi abadim mumaddadah. Artinya, 1. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat. Celakalah, kok kecelakaan lah. Celakalah. Celaka. Nanti. Yang mana? 1. Oh iya, kecelakaan lah bagi setiap pengumpat lagi. Kok so? Maaf. Celakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. 2. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. 3. Dia mengira bahwa adanya itu dapat mengekalnya. 4. Sekali-sekali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan dalam hutamah. 5. Dan tahukah kamu apa hutamah itu? Neraka. 6. Yaitu api yang Menyala-nyala. Api yang disediakan Allah yang dinyalakan. 5. Dan tahukah kamu apa hutamah itu? 7. Yang membakar sampai ke hati. 8. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Surah Al-Humazah terdiri dari 9 ayat, termasuk golongan surah-surah Makkiyah. Diturunkan sesudah Al-Qiyamah. Pokok-pokok isinya ancaman Allah terhadap orang-orang yang suka mencela orang lain, suka mengumpat dan mengumpulkan harta tetapi tidak menafkahinya jalan Allah. B. Ada bertamu dan menerima tamu. Orang yang berkunjung atau datang ke rumah kita disebut tamu. Islam memandang bahwa tamu sebagai orang yang beriman. Adalah mereka yang memuliakan tamunya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya memuliakan tamunya.
Perintah untuk menghormati tamu mengandung nilai untuk menjaga adab bertamu dan menerima tamu. Nah, di bawah ini akan dijelaskan tentang bagaimana adab ketika bertamu. Wis bab piro iku, Sa? Wis bab piro? 2. Dan bagaimana adab kita sebagai tuan rumah atau yang menerima tamu? 1. Adab bertamu. A. Mencari waktu yang tepat untuk bertamu. B. Mengetuk pintu atau pagar atau pijit bel rumah dengan sopan, yaitu sekedar memberitahukan tentang adanya orang yang datang. Jika kita telah mengetuk pintu 3 kali dalam jangka waktu yang agak lama tetapi tidak ada yang menjawab, maka kita sebaiknya pulang. C. Mengucapkan salam. Kita akan memasuki rumah. D. Jangan duduk sebelum dipersilahkan oleh tuan rumah. E. Menjaga pandangan. Jangan sampai kita melihat ke dalam rumah hingga melihat aurat pemilik rumah. F. Menjaga kesopanan pada waktu duduk dan berbicara. 2. Adab menerima tamu. Setiap menerima tamu harus bersikap ramah. B. Memperbanyak senyum dan menunjukkan wajah yang berseri-seri. C. Mempersilahkan duduk kepada tamu. C. D. Memberikan suguhan seadanya tanpa terkesan dipaksakan. E. Memperlihatkan sikap bersahabat dan ikhlas akan kedatangannya. Man kasuro isanuhu kasuro ikhwanuhu. Barang siapa banyak perbuatan baiknya, banyak pula temannya. C. Sifat wajib dan mustahil Allah. Allah memiliki sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Dalam semesta ini, sifat-sifat itu disebut sifat wajib Allah atau sifat yang dimiliki Allah. Kebalikan dari sifat wajib Allah adalah sifat mustahil Allah. Itu sifat-sifat tertentu yang mustahil atau tidak mungkin dimiliki Allah. Sifat-sifat Allah yang wajib dan mustahil bisa dilihat dalam tabel bawah ini. Wujud artinya maha ada. Sifat mustahilnya adam, padahal tidak ada. Kidam artinya maha dulu. Hududnya baru. Bako artinya maha kekal. Fana artinya rusak. Mukhalafatul lil hawadisi artinya maha berbeda dengan makhluk. Sifat mustahilnya satu salatu lil hawadisi artinya serupa dengan makhluk. Qiyamuhu binafsihi maha berdiri sendiri. Sifat mustahilnya ihtiyajuhu li qadihi artinya membutuhkan orang lain. 7. Qudrat artinya maha kuasa. Sifat mustahilnya ajzun artinya lemah. 8. Irodat artinya maha berkehendak. Sifat mustahilnya karahah artinya terpaksa. 9. Ilmun sifat artinya maha mengetahui. Sifat mustahilnya jalun artinya bodoh. Hayan artinya maha hidup. Sifat mustahilnya mautun. Sama artinya maha mendengar. Sifat mustahilnya syumun artinya tuli. Basar artinya maha melihat. Sifat mustahilnya umyun artinya buta.
Kalam, Maha berfirman. Bukmun, bisu. Sifat wajib dan mustahil Allah harus kita imani. Yakini sifat-sifat wajib dan mustahil Allah, jadikan iman kita kepada Allah tambah kokoh. Berikut ini diuraikan beberapa sifat wajib dan mustahil Allah. Udah. Sekarang ini aja, habis ini matematika badai-badaian. Ya. Nah, hafalan iki perkalian. Buku matematikanya mana? 4 kali 4 16. 7 kali 4 7 kali 4 28. Betul. 4 kali 5 4 kali 5 20. 4 kali 7 4 kali 7 mana? nggak apa-apa, kan diulang-ulang nggak apa-apa. Makin diulang makin bagus. 4 kali 9 4 kali 9 itu 36. 4 kali 8 32. 4 kali 3 4 kali 3 12. 4 kali 2 8. 4 kali 8. 4 kali 8 32. Oke. Sekarang perkalian 5. 5 kali 3 5 kali 3 ya 15. 5 kali 5 25. 5 kali 7 5 kali 7 35. 5 kali 8 40. 5 kali 9 45. 5 kali 11 5 kali 11 55. Betul. Jadi kalau 11 dikalikan bilangan apapun akan jadi bilangan itu. 11 kali 4 berarti 44. 11 kali 5 55. 11 kali 6 66. 11 kali 7 77. 11 kali 8 88. 11 kali 9 99. 11 kali 11 beda lagi nanti ya. Oke, sekarang perkali 6. 6 kali 1 6 kali 2 12. 6 kali 3 kali 3 18. 6 kali 4 sama dengan 4 kali 6. 4 kali 6 ya 4 kali 5 piro? 4 kali 6 itu 4 kali 5 dulu berapa? 4 kali 5 20. Berarti 4 kali 6 24. Nah, berarti 6 kali 4 24. 6 kali 5 6 kali 5 30. Oke, 6 kali 6 6 kali 6 6 kali 5 30. 6 kali 6 36. Nah, 6 kali 7 36 tambah 6. 6 tambah 6 2. 6 kan tambah 6 kan 12. 2 tambah satunya tambah 3 tadi. 22. 6 kali 8 6 kali 8 40. 6 kali 7 kan berarti kan 42. Berarti 6 kali 8 tambah 6 42 nya 2 tambah 6 tambah 6 8. berarti 40. Berarti 6 kali 8 8. Oke, 6 kali 9 48 tambah 8. kok tambah 8? 48 tambah 4. Kok tambah 4? Salah. Kan pengali 6. 48 tambah 6. 8 tambah 6 berapa? 14. Berarti 14 tambah 40. 14 tambah 40. Bentar. kan 4. 1 tambah 4. 51. Leh 24. 54. Berarti 6 kali 9 54. 6 kali 8 6 kali 8 itu 46. 48. 46 itu loh. Ya kok bisa? 6 kali 7
Nah, 42 tambah 6 berapa? Emang 46. 42 tambah 6 8. 48. Berarti 6 kali 8? 48. Oke, 6 kali 2 6 kali 2 12. 6 kali 3 6 kali 3 18. 6 kali 4 Sama dengan 4 kali 20. Alah, 20 piro? 20. Lali meneh. 24. 4 kali 6 sama 6 kali 4 sama dengan 6 kali 4. Yo. 6 kali 5 6 kali 5 30. 6 kali 6 6 kali 6 36. 6 kali 7 42. 6 kali 8 8. 6 kali 9 54. 6 kali 1 Hah? 6 kali 1 6. 6 kali 2 12. 6 kali 3 18. 6 kali 4 6 kali 4 24. 6 kali 5 6 kali 5 30. 6 kali 6 6 kali 6 6 kali 6 kali 6 6 kali 5 piro? 6 kali 5. Oh iya 34. 36. Kok iso ulangi lagi? 6 kali 4 6 kali 4. 6 kali 4 24. 6 kali 5 6 kali 5 6 kali 5 24. 30. 6 kali 6 6 kali 6 6 kali 5 30. 6 kali 6 berarti 36. kok iso lali. 6 kali 7 42. 6 kali 8 48. 6 kali 9. 6 kali 9 54. Oke, ulangi lagi ya. Loh. 6 kali 1 6 6 kali 2 12. 6 kali 3 6 kali 3 16. 6 kali 4 6 kali 4 24. 6 kali 5 6 kali 5 30. 6 kali 6 36. 6 kali 7 6 kali 7 42. 6 kali 8 46 48. 6 kali 9 54. 7 kali 1. Loh. Ayo lanjut. 7 kali 1. 7. Dik, tadi 6 kali 7 udah bisa. Berarti 7 kali 6 udah bisa. Berarti sampai 7 kali 1 sampai 7 kali 6 udah bisa. Ayo. 7 kali 1 7 kali 2 14. 7 kali 3 3 kali 7 berapa? 3 kali 7. Lagi ya. Di sini kan 3 nih. Kok 3 kali 7 pira? 20 20 lah. 20. 24. Salah. Dah, ya wes. Salah. Coba. 7 tambah 7 berapa? 14. 14 tambah 7 14 sama 14 sama 7 itu 15, 16, 17, 18, 19, 21. Berarti 3 kali 7 berapa? 21. 3 kali 6 pira sih? 3 kali 6 18. Berarti 3 kali 7 3 kali 7. 18 tambah 3 Iya. kan sama 3 kali 7 21. Kami mikir Lah iya 3 kali 4 7 kali 4 7 kali 4 7 kali 4 4 kali 7. Berapa? 4 kali 7. 30. Tadi 7 kali 3 piro? 7 kali 3 itu 20 21. 21. Berarti 7 kali 4 25. Ya kan? Terus. kan tuh 21 kali tambah 7. Oh iya 28. Nah, 7 kali 5 7 kali 5. 5-nya ping 7. Bentar. Kali 5. Gak bisa suwi. 7 kali 6 7 kali 6. 7 kali 6. 6 kali 6 tadi berapa? 6 kali 6. 6 kali 6. 30.
6 kali 5 sama dengan Sisi dulu. 6 kali 6 24. Duh, gobis. 6 kali 5 piro? Oh iya. 6 kali 5 itu 35. Duh. 6 kali 5 kok 35. 6 kali 5 piro? 6 kali 5 30. Berarti lek 6 kali 6 piro? 36. 6 kali 7 piro? 26 tambah 7. 7 kali 7 kali 6 kok 36 tambah 7 itu loh. 7 kali 6. 6 kali 7. 6 kali 6 piro? 6 kali 6 35. 35 6 kali 6. 6 6 kali 5 piro? 35. 6 kali 5 piro? 6 kali 5 30. Berarti 6 kali 6? 36. Berarti 6 kali 7? 6 kali 7. 36 tambah 6 piro? 36 tambah 6 42. Lah ya berarti 7 kali 6 piro? 42. Lah iya. Riwah men sih kangel men sih. Iku harusnya udah bisa 7 kali 6 iku sampai 7 kali 6 iku wis bisa. Lah kumat. 7 kali 6 40. 2. Berarti 7 kali 7 49. 49. 7 kali 8 49 tambah 7 6. 56. 7 kali 9 4. salah, ulangin nih. 49 apa 56 tambah 7 coba. 57, 58, 59, 60. Kalau 57 ini dihitung. Oh iya benar 57 coba. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Diro. 63. Jadi emang 64. Gampang kan? Matematika itu gampang bukan? Sekarang 8. 8 kali 1. 8. 8 kali 2. 16. 8 kali 3. 3 kali 8 mang piro? 3 kali 8 24. 24 berarti 8 kali 3? 24. Betul. 8 kali 4? 8 kali 4 betul 4 kali 8. Betul. Piro 6 kali 8? 8 kali 4. 4 kali 8 piro? 32. Salah. 4 kali 1 bukan. Oh, bener 8 kali 4 32 loh. Iya 32. 8 kali 5. 8 kali 5 40. 8 kali 6. 8 kali 6 lah. Oh, doa mbak 6 kali 8. Ya lek wis 8 kali 5 kan enak. 8 kali 5 40. 8 kali 6 berarti 40 tambah 8. 48. Lah udah gampang. Iya kan? 8 kali 7 48 tambah 8 berarti 16 tambah 40. piro? 56. 56 gampang kan? 8 kali 9 Piro 56 tambah 8. 56 tambah 8. 8 tambah 6 14. 14 tambah 50 64. berarti 64. itu 8 kali 8 coy. 8 kali 8 64. 8 kali 8 64. 8 kali 9 64 tambah 8 72. 72 6 kali 8 kali 9. Oke. Ayo diurut mana? Aku stres. Aku pusing. Aku stres namanya ya Allah. Ayo kerjaan iki matematika. Kerjaan. Wes Maria, kesalah. Kesalah. Satu kata untuk kilo mana kilo halaman ini coba lihat ini lo sudah perkalian 9 kali 4 kata kok pean aku sampean yo iso 6 kali bagi 1 piro 6 bagi
1 ya 6. 6. 5 bagi 5. 6 bagi 5 ya 1. 1. 10 bagi 1. 10 bagi 1 ya 10. 10. 48 bagi 6. Mangko piro? Hah? 48 bagi 6. 6 kali Ke 8. Nah, kali ini kan 48. 8 kali 5 kan 40. Iya kan? 8 kali 6 48. Berarti 48 bagi 6 piro? 8. 21 bagi 3. 21 bagi 3. Kayu. Aduh. Coba dong. 3 paling piro hasilnya 21. 3 paling 5 15. 3 paling 6. 3 paling 6 18. 3 paling 7. Oh ya 22. Berarti 21 bagi 3. 7. 7. 64 bagi 8. Tadi wis tak bahas sih mangko. 8 nambah 8 ngono. 8 nambah 8 kali 64 8. bagi 8. 8 kali 8 kan. Berarti 64 bagi 8. 8. Oke, 64 bagi 4. 24 bagi 4. Apa itu? 4 kali piro hasilnya 24. Yang paling dekat yang paling hafal. 4 kali 5 piro? 4 kali 5 itu 20. Berarti 24. 4 kali piro? Kayaknya. Berarti jawabannya 24 bagi 4. 6. Oke, gampang kan? 45 bagi 9. Udah gampang, belakangnya 5. Ya otomatis kan ke per anu 5 piro? Siapa? 5 lah jawabannya langsung. Kalau belakangnya 5 ini nggak mungkin ada pengali lainnya, pasti 5. Iya kan? Ayo lah kuno. Oke, ayo. 4 bagi 1. 4. 9 bagi 1. 10 bagi 10. 10 bagi 10 siji. 16 bagi 4. 16 bagi 4. 16 bagi 4. Apa? Salah. Kupis. 4 ping 5 20 kok. Kok sampai 8. 16 bagi 4. 4 kali 3 piro? 4 kali 2 8. Berarti 8 tambah 8? Berarti 4 kali berapa? Hasilnya 16. Ya 4. Kok iso? 35 bagi 5. 35 bagi 5. Sok melok. Enggak iso nguru ya lo. Oke, 35 bagi 5. 35 bagi 5. Yang paling gampang, yang paling cedek nduk eling piro? 5 kali 5. Makanya 25. Berarti 5 kali 5 kali 6. 5 kali 6 itu 30. Berarti 35 berarti 5 kali. Itu. Berarti 35 bagi 5. 7. Nah, gampang kan? Men, matematika ikut cek. Aku pilih. Satu kata untuk besar. Lagi nggih cara sing iku apa Miss Bunga iku kan. Miss Nadia. 5 bagi 1, 5 dikurangi 1 kurangi 1 kurangi 1 sampai 0. 36 bagi 4. 36 kurangi 4 kurangi 4 sampai 0 berapa ada berapa ya. Tapi kalau udah bisa ya enggak usah. Ribet. Tapi ada lu yang enggak mau ini, yang enggak mau ngapalin, ha? Oh no.